Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, kami di sini kelompok 2 akan membahas tentang geopolitik yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Salwa Rahmayu. Yang kedua ada Teh Desti Rananda Hafiza. Yang ketiga ada Ibu Citra Irama. Yang keempat ada Muhammad Ria Nugraha. Dan yang kelima ada Bapak Asep. Salam hormat kepada dosen pendidikan Pancasila, Bapak Profesor Dr. Wahyu MPD, serta teman-teman yang saya banggakan yang telah menonton video ini. Apakah kalian tahu apa itu geopolitik Indonesia? Pasti sudah tahu kan? Dan tidak asing lagi mendengar video atau materi ini. Jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang materi geopolitik Indonesia, yuk kita simak video berikut ini. Geopolitik. Secara umum, geopolitik bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Seberapa penting sih memahami konsep geopolitik bagi negara, khususnya di Indonesia ini? Memahami geopolitik suatu negara termasuk Indonesia dengan posisi silang geografis dalam pusaran dunia internasional, Agus menjelaskan melalui pendekatan teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan kerugian, baik dari aspek politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi perdagangan, alur perdagangan dunia, iklim, perdagangan narkoba, dan teroris sehingga Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dalam bingkai keberagaman masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Satu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar filsafat Pancasila. Termasuk pandangan geopolitik berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum terulang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada materi selanjutnya yaitu membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Yang ke-1 adalah ada
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, ada wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut. Yang kesatu, ada Pancasila sebagai wawasan dan ideologi bangsa kedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang keempat, ada wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ada ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, ada RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, kedudukan sebagai landasan operasional. Selain kedudukan wawasan Nusantara, pada materi ini juga dijelaskan mengenai asas wawasan Nusantara, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara ini terdiri dari 6 asas. Yang pertama yaitu ada kepentingan bersama, kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima koordinasi atau kerjasama, dan yang keenam kesetiaan terhadap ikrar bersama. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan tentang arah dan sasaran wawasan Nusantara. Yang pertama, geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Nah, ini artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua yaitu geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Tantangan geopolitik Indonesia. Posisi Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang mempunyai tantangan geopolitik yang besar, mulai dari Natuna hingga separatisme. Melihat hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh wilayah dan masyarakat di NKRI harus dilindungi. Nah, meskipun kondisi geografi Indonesia sangat kaya, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Mahfud menyebut masalah tersebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, berikut mungkin kata Mahfud MD. Perang Rusia Ukraina juga memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan Indonesia untuk
mengkalkulasikan ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah. Pendedakan strategis perang Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi kita. Mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah kita jalankan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sudah memberikan kita pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendedakan strategis. Nah, selanjutnya mungkin tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional Wawasan Nusantara. Mungkin yang selanjutnya tentang implementasi Wawasan Nusantara. Nah, di sini penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintah yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. C. Tantangan implementasi. 1. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh, belum rata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesepanjang sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuh untuk NKRI. 2. Globalisasi. Perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Dalam tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas, pemahaman tersebut merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan. 3. Era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensi di bidang ekonomi dengan menekankan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Hal ini dapat menentukan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai filsafat Pancasila dan rasa kebangsaan. Kesadaran warga negara, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, sepanjang sosial,
memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan dalam perjuangan non-fisik. Kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.